ciri-ciri orang itu berhikmat, dia mampu menguraikan masalah pribadi. Dia mampu menguraikan masalah orang lain. Dan dia bertindak hati-hati. Lawan daripada hikmat adalah bodoh. Kita boleh bodoh, tapi jangan tinggal dalam kebodohan. Kalau kita tinggal dalam kebodohan, namanya adalah bebal. Itu sebabnya setiap anak muda harus penuh hikmat agar kita bisa keluar dari kebodohan. Oke, tema pada hari ini saya mau sampaikan dengan tema yaitu hikmat Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Yesus sendiri mengajarkan dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan mengatakan bahwa kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati karena kita dikirim seperti domba di tengah-tengah serigala. Bukan berarti Tuhan begitu jahat mengirim kita supaya kita bunuh diri. Tapi Tuhan sedang memberikan gambaran kepada kita bahwa kita ini domba yang lemah. Kita akan berhadapan dengan musuh yang lebih besar, lebih kuat, lebih jahat, lebih banyak tidak adil, lebih puas. Itu sebabnya Tuhan kasih kita cara untuk mengatasi setiap persoalan yang kita hadapi. Baik itu dalam studi, dalam relationship maupun dalam hubungan kita dengan yang lain. Caranya kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, yang menarik begini bahwa Tuhan katakan kita cerdik seperti ular. Rupanya ular adalah binatang yang paling cerdik di sepanjang Alkitab. Dia bapak segala penipu, cerdik sehingga bisa memutarbalikkan keputusan Adam yang tadinya tidak mau jadi mau. Itu kecerdikan nih. Dan kecerdikan ular, kalau dia berhadapan dengan binatang yang lebih buas, dia gak pukul binatang itu, dia gak hadapi binatang itu, dia menghindar. Itu kecerdikan ular. Dia tahu kalau kekuatanku sama dia pasti kalah, man to man lebih baik aku menghindar. Itu kecerdikan ular. Dan dikatakan oleh Alkitab bahwa kita harus tulus seperti merpati. Tulus seperti merpati kenapa? Karena merpati satu-satunya binatang di dunia ini yang sangat jinak. Semua binatang bisa melawan. Termasuk burung-burung yang lain. Sekalipun burung pipit, burung nuri, loper bisa nyerang. Hanya cuma satu binatang yang tidak bisa nyerang, yaitu merpati. Kenapa? Dia jinak dan tulus. Rupanya Tuhan menggambarkan cara kita mengatasi kejahatan, cara kita mengatasi persoalan. Kita harus cerdik seperti ular dan tulus, jinak seperti merpati. Nah, kata hikmat dalam bahasa Ibrani itu menarik. Yaitu hakam atau koma. Gampang, bukan titik tapi koma. Koma atau hakam itu artinya pengertian. Orang yang mempunyai keahlian menguraikan kerumitan. Itu arti hikmat. Kemampuan seseorang untuk menguraikan kerumitan. Orang yang memiliki kepekaan akan Tuhan. Orang yang mampu melakukan kehendak Tuhan. Atau disebut ini, orang yang bijaksana, berhati-hati dalam tingkah lakunya. Jadi kita bisa melihat ciri-ciri orang itu berhikmat. Dia mampu menguraikan masalah pribadinya. Dia mampu menguraikan masalah orang lain. Dia mampu mendapatkan pengertian dari Tuhan. Dan dia bertindak hati-hati. Lawan daripada hikmat adalah bebal. Lawan daripada cerdik adalah bodoh. Kita boleh bodoh, tapi jangan tinggal dalam kebodohan. Kalau kita tinggal dalam kebodohan, namanya adalah bebal. Itu sebabnya setiap anak muda harus penuh hikmat agar kita bisa keluar dari kebodohan.
Mungkin Anda berkata, Pak, saya masih muda, gak punya pengalaman, saya belum sekolah tinggi. Saya beritahu, siapa saja bisa memiliki hikmat. Karena hikmat adalah satu pengertian yang wajib dimiliki setiap orang untuk mengatasi setiap persoalan. Nah, saya mau bagi kepada kita semua, ada 3 cara bagaimana kita mendapatkan hikmat. Yang pertama, cara untuk kita mendapatkan hikmat yaitu minta sama Tuhan sumber hikmat. Yakobus 1:5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Menarik bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang murah hati. Dia bisa berikan nikmat kepada semua orang, maupun tua, muda, kecil, besar, pendek, tinggi, bulat, kurus, putih, gelap, keriting, lurus, goblok, pintar. Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati memberikan hikmat. Tapi kenapa sampai hari ini kita gak pernah bisa dapat hikmat? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Hikmat dari Tuhan itu dari keluar masuk ke dalam kita. Sedangkan hikmat manusia adalah dari inside kepada outside. Nah, kalau kita inside itu terbatas. Tapi kalau kita punya outside hikmat, unlimited. Dan yang menarik, semua tokoh-tokoh dalam Alkitab yang muda-muda, yang mereka sangat bergantung sama Tuhan. Sekalipun mereka muda, tapi mereka penuh dengan hikmat. Kenapa? Karena Tuhan yang mereka sembah, Tuhan yang mereka bergaul, Tuhan yang punya hikmat. Karena Yesaya pasal yang ke-9-6, bahwa seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut seorang penasihat yang ajaib. Jadi buat saudara yang sedang menghadapi masalah, please, pakai lutut kita untuk minta hikmat. Anda kalau mengandalkan manusia, bayar psikologis, bayar orang-orang yang konsultan. Kita gak punya duit, masih muda bos. Duit kita terbatas. Tapi di dalam dirimu ada Tuhan yang tidak terbatas. Itu sebab yang kamu perlu lakukan adalah pakai lutut kita minta sama Tuhan. Sudah tahu waktu Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Daud, begitu muda, dikatakan umurnya mungkin sekitar 30 tahun. Dia harus memimpin bangsa yang besar yang notabene bapaknya punya wibawa yang begitu besar atas bangsa Israel. Sedangkan dia masih muda, gak punya pendidikan yang tinggi. Yang dia lakukan, dia dekatkan dirinya sama Tuhan dengan mempersembahkan 1000 sapi, domba, lembu dan lain sebagainya. Dia persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Dan ketika dipersembahkan semua persembahan itu, Tuhan kemudian datang di tengah-tengah penyembahannya Salomo. Dan Tuhan berkata sama Salomo, apa yang aku bisa berikan kepada kamu? Just ask, apa yang kau mau, aku akan lakukan kepada. Sudah tahu, Salomo minta bukan kekayaan. Yang Salomo minta bukannya kepintaran. Yang Salomo minta bukannya power. Tapi yang dia minta, Tuhan, aku harus memimpin bangsa yang besar. Berikan kepadaku hati yang bijaksana untuk bisa memimpin, mengadili bangsa yang besar ini. Berikan aku hikmat. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, wow, karena kamu tidak meminta kekayaan, karena kamu tidak meminta power, kedudukan, kamu minta hikmat, aku berikan kamu hikmat. Dan saudara tahu, dari hikmat yang Salomo miliki, akhirnya
dia bisa punya power dan punya harta yang berlimpah-limpah. Tahukah saudara, Tuhan punya hobi adalah menjawab doa kita. Kalau Anda berdoa sama Tuhan, biasanya saudara minta A, Tuhan kasih A plus B. Itu Tuhan. Kalau kita minta sama manusia A, cuma dikasih A. Tapi kalau kita minta sama Tuhan, minta A dikasih plus B. Buktinya, waktu Salomo minta hikmat, yang Tuhan kasih juga kekayaan dan juga power. Kalau saudara punya kekayaan tapi gak punya hikmat, maka hartamu yang berlimpah dalam waktu sekejap habis. Kalau kau punya power, kau punya kedudukan tapi kamu gak punya hikmat, maka cepat atau lambat orang akan turunin kamu. Orang akan kudeta. Tapi kalau kamu punya hikmat, maka power dan harta akan mengikuti kita. Buktinya, konglomerat hari ini di Indonesia, mereka gak lulusan S3 guys. Mereka gak lulusan S2 guys. Mereka banyak lulusan SD, SMP, SMA. Tapi kenapa mereka bisa punya harta yang begitu berlimpah? Karena wisdom. Saya bergaul dengan beberapa konglomerat di Indonesia yang takut akan Tuhan. Sudah tahu? Setiap pagi doa mereka apa? Sebelum dia buka HP. Sebelum dia mulai meeting. Dia berdoa sama Tuhan. Berikan aku pertama kekuatan untuk menghadapi masalah. Yang kedua, berikan aku hikmat menguraikan masalah. Wow, sampai hari ini ada 2 konglomerat, kalau saya sebut namanya Anda tahu. 3 bahkan doanya sama. Tiap pagi berikan aku kekuatan menghadapi tantangan. Yang kedua, berikan aku hikmat menyelesaikan masalah. Saudara, ada begitu banyak problem yang gak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh hikmat Tuhan. Kalau mereka sebagai konglomerat sangat bergantung sepenuhnya sama Tuhan, kenapa kita menyerah ketika menghadapi problem? Ketika kita menghadapi tantangan, kenapa kamu gak minta sama sumber hikmat yang diberikan kepada Salomo, kepada Yusuf yang muda, dan bahkan kepada Daniel? Sudah tahu, karena Salomo meminta hikmat. 1 Raja-Raja 4 ayat 29. Maka Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti daratan pasir di tepi laut. Ayat 30, sehingga hikmat Salomo lebih hikmat segala Bani Timur. Kata Bani itu negara-negara timur. Orang pintar apa orang-orang Asia? Tapi Salomo memiliki hikmat lebih pintar daripada orang-orang Asia. Memiliki segala hikmat orang Mesir. Sudah tahu, kerajaan Mesir sebelum zaman Israel ada kerajaan adik kuasa. Saking Salomo berhikmat, sudah tahu, Firaun salut dan angkat topi sama hikmat Salomo dan memberikan putrinya untuk menikah dengan Salomo. Saya kasih tahu, man of God and woman of God, kalau kamu punya hikmat, tidak lama lagi kau berhenti jomblo. Kenapa kamu masih jomblo? Mungkin belum minta hikmat. Sekarang gini, siapa yang menikah sama kamu kalau kamu dungu? Ngatur keuangan gak bisa. Boros terus. Sekolah gak lulus-lulus. Kerja dipecat terus. Siapa yang mau menikah sama kamu kalau kamu tuh bodoh? Waktu kau menikah, kau punya masalah yang lebih besar, lebih banyak dari sebelum kau menikah. Makanya sampai hari ini bersyukur kalau kamu belum menikah. Tandanya kamu harus minta hikmat supaya kamu bisa menikah.
Katakan kiri kanan, kalau kau menikah, berhenti goblok. Wow. Yang kedua, bagaimana mendapatkan hikmat? Yang pertama minta. Karena Tuhan punya hobi menjawab doa. Kalau Tuhan menjawab, pasti kita minta A, dikasih B. Kalau kita minta B, pasti dikasih C. Kalau kita minta C, pasti dikasih D. Wow, Tuhan selalu memberi lebih daripada apa yang kita minta. Prinsip di sini, beranikah kau bayar harga untuk berdoa puasa? Beranikah kau bayar harga untuk berlutut? Beranikah kau bayar harga untuk bergaul sama Tuhan? Beranikah kau bayar harga seperti kamu studi? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Bisakah kau berani mengambil waktu untuk berlutut? Pray for the wisdom. Ask for the wisdom. Embrace the honor of wisdom. Kalau kau bisa dapatkan Tuhan, mendapatkan sumber hikmat. Waktu kamu gak dapat Tuhan, kamu gak dapat sumber hikmat. Kita ini masih hijau. Kita ini masih kurang pengalaman. Kita ini masih kurang banyak modal. Sedangkan problem begitu besar, begitu banyak, begitu kompleks. We need wisdom from God. Itu sebabnya tolong kasihkan hubunganmu sama Tuhan. Sebelum kamu nyalakan HP, masukkan PIN, atau sodorkan wajahmu untuk buka HP-mu. Mari minta buka HP-nya Tuhan untuk dicurahkan hikmat sama kita. Saya tiap pagi doa saya 3K. Minta kekuatan, minta kreativitas, dan juga minta karakter. Supaya saya terbangun karakternya. 3K. Hikmat, kreativitas, kekuatan, dan karakter. Karena hikmat mengantar kita ke puncak, tapi karakter mempertahankan kita ke puncak. Yang kedua yang kita masuk sekarang, bagaimana kita mendapatkan hikmat? Hiduplah takut akan Tuhan. Anda bisa baca semua kitab Amsal. Selalu menulis permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amsal 9 ayat 10. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Semakin kamu kenal Tuhan, semakin kamu penuh wisdom. Semakin kamu takut akan Tuhan, semakin kamu penuh dengan hikmat. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya untuk selama-lamanya. Wow. Anda dipuji bukan karena wajahmu yang cakep. Bukan karena fashionmu yang paling up to date. Tapi Anda dipuji karena wisdom. Saya kasih tahu. Karena Salomo punya hikmat. Waktu zaman Salomo, sudah masih tahu. Salomo hidup pada abad 6 sebelum Masehi. Waktu itu belum ada telekomunikasi, guys. Belum ada satu telekomunikasi. Belum ada di planet ini. Tapi hikmat Salomo didengar sampai ke Mesir. Didengar sampai Ratu Sheba di Afrika. Dan mereka datang untuk bisa ketemu sama Salomo. Dan lihat hikmat Salomo. Orang kalau penuh hikmat menjadi buah bibir. Saya rindu setiap saudara. Ayo jangan kejar follower. Jangan kejar ambisimu. Tapi kejar hidup takut akan Tuhan. Supaya kamu penuh dengan hikmat. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau mengecewakan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah ketetapan hati dan pikiran kita yang tidak mau melukai Tuhan. Takut akan Tuhan sebuah ketetapan di mana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mau melakukan hal yang benar tanpa diawasi. Berani melawan arus. Bagaimana dengan Anda? Misalnya kamu di kamar sendirian, apakah kamu lihat gambar-gambar
berkualitas atau gambar-gambar tidak berkualitas. Hikmat didapatkan kau melakukannya benar di tengah-tengah kesendirian. Itu hikmat. Kamu wise. Kamu bijaksana dalam keputusan. Apakah kamu mengikuti godaan dosa? Ketika dosa mulai memanggil-manggil, ketika dosa mulai menggoda, apakah kamu terseret oleh hal nafsu? Atau kamu berkata, tidak. Semakin kamu murni, semakin kamu suci, semakin kamu berintegritas, semakin kamu penuh hikmat. Kenapa? Karena ketulusan adalah pintu gerbang Tuhan menjatuhkan hikmat. Semakin kau suci, semakin kau tulus, semakin kau penuh dengan hikmat. Hikmat gak didapatkan hanya cuman kita belajar, tapi hikmat didapatkan ketika kamu tulus dan murni. Saya sama istri dari sekolah community development. Tapi ketika teman kami dari negeri Belanda mengunjungi center-center yang ada di Nusa Tenggara Timur dan di Papua dan di daerah-daerah kami, mereka kaget sekali. Dia berkata, wow, pasti kamu sekolah community development. Saya bilang, enggak, kami cuma sekolah teologi ya. Bagaimana mungkin kau membuat segala sesuatu seperti yang saya pelajari di kuliah S2 negeri Belanda community development? Saya bilang, no. Saya tidak pernah sekolah community development. Saya cuma mengandalkan Tuhan dan menjaga hati nurani yang murni. Wow, ternyata Tuhan memberikan keahlian. Ketika kamu tulus, Tuhan mempercayakan hikmatnya, pengertiannya, pewahyuannya, kebenarannya di dalam Anda ketika Anda tulus. Makanya Tuhan Yesus ngomong di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27, ada dua macam dasar, ada dua golongan murid Kristus. Golongan murid Kristus yang pertama adalah golongan murid Kristus yang bodoh. Siapa dia? Yang tahu firman tapi tidak melakukannya. Yang kedua adalah golongan murid Kristus yang bijaksana. Siapa dia? Yang tahu firman dan melakukannya. Ketika dua bangunan ini jadi, kelihatan sama-sama marvelous, sama-sama elegan, sama-sama kelihatan powerful. Sampai datang musibah, baru kita tahu mana yang berhikmat dan mana yang bodoh. Yang berhikmat ketika datang masalah dari atas, hujan, masalah sekeliling, angin, masalah dari bawah, banjir, bangunan tetap kokoh, keluarga tetap kokoh, karirnya tetap kokoh, hubungannya tetap kokoh. Tapi buat mereka yang cuma tahu konten tapi tidak melakukan konten, begitu datang masalah dari atas, begitu masalah dari sekeliling, masalah dari bawah, bangunannya kolap dan hebat kerusakan. Tuhan tidak tertarik kita tahu konten. Tuhan lebih tertarik kita untuk melakukan konten. Mungkin kamu datang ke gereja setiap minggu, mungkin kamu udah banyak dengar tentang firman Tuhan. It's good. Tapi Tuhan lebih tertarik bukan kamu cuma tahu konten, tapi melakukan konten. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk melakukan pengertian. Hikmat adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kebenaran. Makanya hikmat itu di atas pengetahuan. Pengetahuan itu di bawah. Hikmat itu di atas. Pengetahuan itu cuma tahu. Cuma mengerti. Tapi hikmat itu kemampuan kamu melakukan apa yang kamu ngerti. Hikmat adalah kemampuan untuk kamu melakukan apa yang kamu tahu. Itu namanya hikmat. Kita bisa berkatakan seseorang itu berhikmat ketika dia mampu melakukan konten. Saya kasih contoh guys. Raja yang baru saja saya puji-puji, yang saya barusan kasih contoh dan teladan sama kalian, bernama siapa? Salomo. Guess apa yang terjadi? Dia penuh dengan hikmat, dia penuh dengan kekayaan, dia penuh dengan harta benda, dia penuh dengan power. Tuhan sudah kasih tahu sama Salomo, Ulangan 17
Ayat 16 sampai 17. Seorang raja diperingatin. Yang pertama, tidak boleh banyak kuda. Tidak boleh punya banyak kuda. Supaya jangan arogan. Anak kuda waktu itu seperti mobil sekarang. Banyak Lamborghini, Ferrari, Mustang. Gak ada Innova. Nah itu umum. Kuda lambang power. Yang kedua, seorang raja tidak boleh punya banyak harta. Yang ketiga, seorang raja tidak boleh punya banyak istri. Salomo langgar ketiganya. Sampai dia punya istri 700 dan gundiknya 300. Total istri Salomo 1000. Kalau waktu itu Anda jadi istri Salomo, berarti untuk ketemu sama Salomo butuh waktu kira-kira 4 tahun. Baru dapat giliran ketemu. Gara-gara Salomo langgar, akhirnya istrinya yang menyeret Salomo kepada penyembahan berhala. Dan yang mengerikan, karena Salomo tidak melakukan hikmat yang dia tulis. Bahkan Alkitab menulis bahwa Salomo menulis 3000 hikmat dan 1005 lagu. Dia nulis, dia tahu konten, tapi tidak melakukan konten. Akibatnya, akhir hidupnya menjadi penyembah berhala. Kerajaannya terpecah dua. Kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda. Dan sejak itu, kerajaan ini tidak pernah bisa bersatu. Betapa bahayanya kalau kamu itu penuh hikmat, tapi kamu licik. Kamu seperti Hitler. Pinter, tapi jahat. Tuhan mau kita penuh hikmat, tapi takut akan Tuhan. Sudah tahu kenapa sampai hari ini ada 2 negara yang saya angkat topi, negara kecil. Satu, yaitu Israel. 2, Singapura. 2 negara ini dikelilingi sama negara tetangga yang besar-besar. Penduduk dan luas lahannya. Israel dikelilingi sama Jordan yang lebih besar, Mesir yang lebih besar, Libanon yang lebih besar, Singapura dikelilingi Indonesia yang lebih besar, Malaysia lebih besar. Sedangkan mereka kecil penduduknya dan pulaunya kecil. Mereka mengerti, kalau kami bodoh, kami gak penuh hikmat, kami sudah di bumi hanguskan. Kami sudah dihabisi. Tapi karena mereka penuh dengan hikmat, sampai hari ini Singapura sama Israel tetap eksis. Walaupun jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dan jumlah lahan yang geografisnya lebih kecil. Hey guys, sekali kamu lahir dari keluarga terkecil, anak terkecil, punya uang kecil, pendidikan kecil, saya kasih tahu, jangan kecil hati. Yang kamu perlu lakukan, kamu harus punya hikmat. Dengan cara apa? Lakukan semua konten yang kamu tahu. Orang angkat topik. Buat apa seperti Salomo yang penuh hikmat, akhir hidupnya menyimpang dari Tuhan. Saya gak mau setiap saudara, ini hati saya terdalam. Saya mencintai saudara sebagai anak muda. Kenapa? Karena saya pernah di sepatu kalian. Anak muda labil, mudah diombang-ambingkan oleh masalah, oleh lingkungan. Itu sebabnya saya rindu untuk Anda selalu pegang konten. Hidupi konten yang kamu tahu. Nanti kamu akan terus naik, tidak menjadi turun, jadi kepala tidak menjadi ekor, menjadi terdahulu dan tidak menjadi kemudian. Sudah pasti. Buat apa kita cepat naik, cepat turun? Lebih baik kita pelan-pelan naik, tapi pasti. Slow but fast. Small but big. Daripada kamu cepat hancur. Daripada kamu besar, cepat hancur. Lebih baik slow
fast. Small but big. Suatu kali kamu jadi besar. Terakhir, ketiga. Bagaimana kita bisa mendapatkan hikmat? Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti membaca. Jangan berhenti untuk di-training. Jangan berhenti untuk ditegur. Kenapa? Karena yang menarik, hikmat ada di mana-mana guys. Lu sebetulnya gak usah sampai patah arang ataupun kehilangan akal. Karena hikmat ada di mana-mana guys. Amsal 1:20-21. Hikmat berseru nyaring di mana? Jalan-jalan. Dan di mana? Lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas mana? Tembok-tembok dia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Itu yang nulis Salomo di abad 6 sebelum Masehi. Tapi seandainya Salomo sekarang hidup di zaman now, maka saya akan ngomong begini. Pasti tulisan Salomo begini. Oke, Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Di abad 21, oke? Hikmat berseru nyaring di Instagram dan TikTok. Di Alkitab ia memperdengarkan suaranya. Di YouTube ia berseru-seru. Di webinar, Zoom, ia mengucapkan kata-katanya. Wuhu. Guys, hikmat ada di mana-mana. Kenapa kamu bingung? Kenapa kamu menyerah? Kenapa kamu mau bunuh diri? Kenapa kamu habis akal? Buka mata. Makanya pastikan kamu ikut follow orang-orang yang full of wisdom. Kamu ikut komsel yang dimana bisa mendampingi kamu. Kamu ikut webinar, seminar yang bisa mengupgrade adding value dalam hidup kamu. Kenapa kamu pusing? Kunci di sini. Amsal 12 ayat 15. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Jadi orang ini belum bijak, orang ini goblok. Orang ini bodoh. Tapi karena dia dengerin nasihat, dia jadi bijak. Nasihat di sini adalah orang yang mau di-coaching. Kalau kamu mau di-coaching, yakin kamu yang bodoh pasti pintar. Kamu yang gak bisa pasti bisa. Kamu yang gak excellent pasti excellent. Semua olahragawan dunia hari ini, Michael Jordan, you name it, Cristiano Ronaldo, Messi, adalah orang yang di-coaching bertahun-tahun. Itu sebabnya rendah hati untuk terus coaching sama orang tuamu. The best counselor yang kau bisa dapatkan adalah your parents. Kenapa? Karena your parents tidak akan pernah punya niat untuk menghancurkan kamu. Dia akan selalu memberikan pandangan untuk kamu yang baik. Karena selalu sumber hikmat datang dari rumah. Masih ingat tentang anak bungsu yang hilang? Dia habiskan hartanya di mana-mana. Dia kembali ke rumahnya. Dia mendapatkan apa? Hikmat. Sampai akhirnya cincinnya kembali. Sepatunya kembali. Baju yang comang-cambing ganti baru. Posisinya kembali. Pekerjaan dikembalikan. Dari hikmat orang tua. Please. Jadi anak yang submit dengerin orang tua. Orang tua di sini, orang tua jasmani. Kalau orang tua jasmanimu mungkin gak bisa menolong kamu. Paling tidak kamu punya orang tua rohani. Di sini ada banyak mentor-mentor ketua komsel yang siap untuk menemani kalian, coaching kalian. Saya mau tanya ketua komsel di sini bisa angkat tangan sebagai ketua komsel? Yes, sudah bisa ketemu sama mereka. Pada pemimpin ada hikmat. Anda perlu di-coaching untuk bebas dari masalah. Saya tutup dengan cerita terakhir. Suatu kali ada seorang anak muda yang selalu jatuh bangun dalam dosa pornografi dan dosa namanya onani, masturbasi. Dia datang sama pemimpin. Dia berkata, Pak, Kak, tolong coaching saya. Saya selalu jatuh
di masalah yang sama ini. Gak bisa lepas-lepas. Bukankah firman Tuhan mengatakan ketika kita saling mengaku dosa, maka Tuhan akan bebaskan, merdekakan, lepaskan. Tapi saya udah ngaku, saya masih jatuh. Mentornya berkata, kamu perlu di-coaching, dibina, dimentor, dibimbing, didamping. Bersediakah kamu didampingi? Yes, bersedia. Kemudian dia tanya, biasanya jam berapa kamu jatuh dalam dosa online? Waktu saya mandi di sore hari. Oke, jam berapa? Jam 6. Oke, saya minta nomor telepon kamu. Kasih nomor teleponnya. Jam 6 kurang 5. Mentornya telepon. Apa kabar? Baik. Mau mandi ya? Iya. Oke, sebelum mau mandi, saya mau kasih firman Tuhan dulu tentang kekudusan. Dan setelah firman Tuhan kekudusan, didoain. Ajak menyembah dulu tuh. Jadi, dia masuk kamar mandi penuh dengan firman dan hadirat Tuhan. Udah gak ada lagi pikiran-pikiran negatif. Selesai mandi, setengah jam kemudian, mentornya telepon, gimana? Tadi mandi? Jatuh lagi? Enggak lah. Gimana jatuh? Dikhotbahin sebelum mandi. Diajak menyembah sebelum mandi. Jelas lah gak jatuh. Dilakukan ini selama 21 hari. Well, 21 hari menciptakan habit. Mungkin kamu pengen lepas dari rokok. Caranya simpel. Di mentor selama 21 hari. Kamu lepas dari rokok. Kamu mungkin ngomong kotor terus. Di mentor selama 21 hari. Dengan orang-orang ngomong positif. Kamu akan pasti ngomong positif. Akhirnya pria ini lepas dari dosa, pornografi, dan onani. Setiap kita nih fragile sekali. Kita butuh mentor yang bisa memberikan terus hikmat, menyirami terus dengan pengertian, kewahyuan, dan dorongan motivasi. Sehingga akhirnya kita bisa lepas. Seperti kata keluar dari tempurung. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda